Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial oleh Ibu Fajriani Asis SPD SE MSI serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Manajerial Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019 kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dimana kami membawakan materi mengenai teori biaya. Namun, sebelum kami melangkah pada sesi selanjutnya, yakni sesi pemaparan materi dari masing-masing pemateri, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya Afifah selaku moderator dengan nomor induk mahasiswa 1992142117. Berikutnya oleh saudari Sufi Nurul Isnani dengan nomor induk mahasiswa 1792142019 selaku pemateri pertama. Berikutnya oleh saudari Yasmir dengan nomor induk mahasiswa 1992141029 selaku pemateri kedua. Berikutnya oleh saudari Tasya Nurma Eza dengan nomor induk mahasiswa 1992142104 selaku pemateri ketiga. Berikutnya oleh saudari Wilisa dengan nomor induk mahasiswa 1992140023 selaku pemateri keempat. Berikutnya oleh saudari Hasriana dengan nomor induk mahasiswa 1992141031 selaku pemateri kelima. Berikutnya oleh saudara Andi Muhammad Al-Qadri Iskandar dengan nomor induk mahasiswa 1992142129 selaku pemateri keenam ataupun sebagai pemateri terakhir. Itulah tadi perkenalan ataupun pemaparan dari anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilahkan untuk para audiens agar bisa menyimak serta menyaksikan pemaparan materi dari masing-masing pemateri. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Nurul Isnani, NIM 1792142019. Perkenankan saya untuk membacakan materi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu teori biaya. Nah, teori biaya di sini dibagi atas 6. Yang pertama, konsep biaya relevan. Yang kedua, biaya eksplisit dan implisit. Yang ketiga, biaya inkremental dan sunk cost. Dan yang keempat, biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, kurva biaya jangka pendek dan biaya total rata-rata jangka panjang. Dan yang keenam, analisis pulang pokok. Baik, kita lanjut ke penjelasan terkait beberapa jenis teori biaya tadi. Nah, yang pertama, konsep biaya relevan. Konsep biaya relevan adalah biaya yang akan digunakan untuk penggunaan tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan biaya relevan. Dan selanjutnya, biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana terdapat pembayaran kas. Nah, selanjutnya biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, implisit adalah kebalikan dari eksplisit. Nah, selanjutnya biaya inkremental dan sunk cost. Biaya inkremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang sedang dibuat. Nah, mungkin sampai sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmir dengan NIM 19921411029 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pengertian biaya jangka panjang, cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang, serta menjelaskan pengertian biaya jangka pendek. Nah, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah atau menciutkan semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada lagi biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan adalah biaya berubah. Akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Materi yang kedua yaitu cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Nah, faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai, sehingga peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Yang terakhir, materinya yaitu biaya jangka pendek. Yang dimaksudkan jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka pendek adalah periode berlakunya dua kondisi, yaitu perusahaan yang ada menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap dan perusahaan baru tidak dapat masuk, dan perusahaan yang ada tidak dapat keluar dari industri. Nah, untuk macam-macam biaya dalam jangka pendek akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Altasya Nur Maeza dengan NIM 199214214 sebagai pemateri ketiga. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu macam-macam biaya dalam jangka pendek. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. Contoh biaya tetap yaitu biaya untuk sewa tanah, sewa gedung, penyusutan mesin, gaji pegawai tetap, gaji manajer, dan bunga pinjaman bank. Misalnya, biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan sebanyak 10 juta rupiah. Selama 1 bulan itu, meskipun jumlah produksi bertambah, biaya gaji bulan itu tidak bertambah, kecuali jika ada penambahan tenaga kerja. Adapun biaya tetap dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama biaya tetap total atau total fixed cost, merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, merupakan biaya tetap yang dibebankan pada setiap satuan output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, merupakan biaya yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel yang dikeluarkan juga semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit output yang dihasilkan, maka semakin sedikit pula variabel yang dikeluarkan. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Adapun biaya variabel dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost, merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi output dalam jumlah tertentu untuk memperoleh faktor
produksi yang dapat diubah jumlahnya. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost merupakan biaya variabel yang dibebankan pada setiap unit produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya total atau total cost merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya total dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya tetap rata-rata. Apabila biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Adapun rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata yaitu AFC atau biaya tetap rata-rata sama dengan TFC atau biaya tetap total per Q atau jumlah barang. Yang kedua, biaya berubah rata-rata. Apabila biaya berubah total untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata. Adapun rumus untuk menghitung biaya berubah rata-rata yaitu AVC atau biaya berubah rata-rata sama dengan TVC atau biaya berubah total per Q atau jumlah barang. Yang ketiga, biaya total rata-rata. Apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata. Adapun rumus untuk menghitung nilai biaya total rata-rata yaitu AC atau biaya total rata-rata sama dengan TC atau biaya total per Q atau jumlah barang, atau dengan rumus lain AC atau biaya total rata-rata sama dengan AFC atau biaya tetap rata-rata ditambah dengan AVC atau biaya berubah rata-rata. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit disebut biaya marginal. Dengan demikian, berdasarkan kepada definisi biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu MCN atau MCN sama dengan TCN kurang TCN min 1, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, sedangkan TCN adalah biaya pada waktu jumlah produksi adalah N, dan TCN min 1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N min 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wilisa dengan nomor induk mahasiswa 1992140023. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Bahwasanya materi sebelumnya sudah dijelaskan biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Maka di sini saya akan membawa materi tentang kurva biaya jangka pendek dan kurva biaya jangka panjang. Langsung saja. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau biaya total rata-rata jangka panjang adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC adalah suatu kurva yang berbentuk U yang jauh lebih datar daripada kurva biaya total rata-rata jangka pendek. Selanjutnya, kurva biaya jangka pendek, baik biaya tetap maupun biaya variabel, akan mempengaruhi biaya jangka pendek sebuah perusahaan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan dari pemateri sebelumnya, kurva biaya jangka pendek atau biaya jangka pendek itu adalah bentuknya tidak berubah atau tetap. Dalam jangka pendek, bentuk kurva total biaya rata-rata
berbentuk U. Kurva biaya jangka pendek rata-rata jauh di awal mencapai minimum dan kemudian mulai naik. Alasan untuk biaya rata-rata turun pada awal produksi adalah bahwa faktor-faktor tetap dari suatu perusahaan tetap sama. Untuk kurva biaya jangka pendek, kita bisa lihat bentuknya di samping kurva biaya total. Dalam gambar di samping ada 3 jenis kurva yang termasuk dalam golongan kurva biaya total rata-rata, yaitu kurva total fixed cost yang menggambarkan biaya tetap total, kurva total variable cost yang menggambarkan biaya berubah total, kurva total cost yang menggambarkan biaya total. Pada permulaan, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan total variable cost berbentuk agak landai. Kita bisa lihat pada gambar di samping bahwa garis AB itu berbentuk agak landai. Akan tetapi, apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva teori variable cost semakin tegak. Kita bisa lihat pada gambar di samping garis BC itu garisnya tegak. Kurva biaya rata-rata. Kurva dalam gambar di bawah, kurva di gambar di samping berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, suatu perusahaan tidak mempunyai input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya, biaya jangka panjang itu bentuknya bisa berubah. Dia tidak tetap. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Meskipun kurva SAC dan kurva LAC dalam gambar di samping keduanya berbentuk U, namun masing-masing mempunyai alasannya tersendiri. Kurva SAC mula-mula turun, tetapi akhirnya naik karena berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang akibat ada input tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang tidak ada input tetap dan bentuk kurva LAC ditentukan oleh skala ekonomis dan sekonomis. Long run marginal cost curve atau LMC, kurva yang menunjukkan perubahan biaya total jangka panjang. Ketika output meningkat 1 unit, biaya rata-rata yang ditanggung perusahaan untuk memproduksi output tersebut sangat mungkin untuk menurun, paling tidak pada titik tertentu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasariana dengan nomor induk mahasiswa 19921410131 akan menjelaskan tentang break even point atau analisis pulang pokok, di mana analisis ini sering juga disebut sebagai analisis kontribusi laba. Nah, analisis ini merupakan analisis yang sangat penting karena digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya, penerimaan, dan juga laba. Nah, dengan menggunakan analisis ini kita dapat mengetahui hubungan antara perubahan volume penjualan atau pendapatan dan perubahan terhadap harga jual atau harga sewa dan jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Jadi manajemen dapat menentukan volume penjualan, pendapatan, dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, analisis biaya, volume, dan laba tidak hanya bermanfaat untuk organisasi yang berorientasi pada laba, tetapi juga dapat digunakan untuk organisasi yang tidak berorientasi terhadap laba. Nah, organisasi tersebut dapat memahami bagaimana biaya dapat dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan untuk membantu organisasi dalam mengendalikan biaya. Nah, dalam melakukan analisis biaya, volume, dan laba didasarkan pada suatu asumsi bahwa pertama, semua biaya yang dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, jumlah biaya tetap
tidak berubah dalam kisaran tertentu dari data yang dianalisis. Ketiga, biaya variabel berubah seiring dengan perubahan dalam volume produk atau kegiatan dalam kisaran tertentu dari volume yang dianalisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Qadri Iskandar dengan NIM 1992 142129. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi analisis pulang pokok linear. Dalam penerapan analisis pulang pokok, hubungan yang linear biasanya digunakan untuk menyederhanakan analisis tersebut. Nah, analisis pulang pokok non-linear cukup menarik secara intelektual karena alasan pokok. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari masing-masing pemateri, dan saya ucapkan terima kasih kepada masing-masing pemateri karena telah memaparkan materinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak serta menyaksikan hasil presentasi dari kami ataupun kegiatan presentasi dari kami serta pemaparan materi dari masing-masing pemateri. Dengan begitu, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.